Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah hadir. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cikaret yang alhamdulillah sudah bisa menyempatkan waktunya di acara hari ini. Yang kedua, kepada teman-teman juga saya ucapkan banyak terima kasih sudah bisa hadir dalam rangka saya sebagai calon guru penggerak mau mendesiminasikan budaya positif yang sudah saya dapatkan ilmunya di calon guru penggerak. Hari ini tujuannya kita akan sharing bareng ya Bapak Ibu ya, sharing bareng belajar terkait apa sih budaya positif, kemudian apa aja sih manfaatnya buat kita gitu ya. Oke, yang pertama terkait budaya positif mungkin kita sudah tahu ya, soalnya dengan katanya juga budaya positif berarti hal-hal yang sifatnya positif baik buat gurunya maupun buat siswanya. Kenapa? Karena mungkin kita sudah tahu bagaimana caranya kita supaya menjadi pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi seperti Ki Hajar Dewantara, salah satunya dengan cara mendesiminasikan atau mengaplikasikan budaya-budaya positif kepada anak didik kita. Budaya positif yang pertama adalah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Kok kenapa sih Pak keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada tahu nggak bedanya Pak? Enggak Pak. Nggak ada yang tahu. Ya. Berarti Pak, kalau keyakinan kelas itu keyakinan kita tentang apa-apa potensi yang ada di kelas yang harus kita olah, kita gali dalam hal-hal untuk yang positif itu. Oke, ya bagus ya. Jadi hal-hal yang positif yang ada di kelas itu kita jadikan kesepakatan. Nah, kalau misalnya bicara kenapa bukan peraturan tapi keyakinan, karena bedanya kalau peraturan biasanya dicadangkannya atau dibuatnya oleh guru, benar nggak? Peraturan kelas, kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Yang membuat itu adalah guru. Contoh misalkan peraturan sekolah. Yang membuat peraturan sekolah siapa? Sekolah, bukan siswa. Nah, itu ya bedanya ya. Jadi kalau keyakinan kelas, nah itu sifatnya abstrak, fleksibel, dibuatnya oleh semua kesepakatan kelasnya. Misalkan keyakinan kelas 1 berarti dibuatnya oleh wali kelas 1 dengan siswa-siswi. Misalkan keyakinan kelas dari siswa 1, buang sampah pada tempatnya. Itu yang bilangnya siapa? Siswa. Jadi keyakinan kelas itu dibuatnya oleh warga kelas tersebut, bukan hanya oleh guru saja. Itu ya. Salah satunya adalah budaya positif adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifatnya universal, menyeluruh. Yang kedua, keyakinan kelas itu sifatnya berbentuk positif, tidak boleh ada yang negatif. Contohnya misalkan, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan bersifat negatif, konjungsinya negatif. Bagaimana dibuatnya dengan positif? Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi diusahakan hilangkan kata tidak ya. Gitu ya. Jadi Pak, kemarin tadi di jalan ada orang sampah gitu ya. Di kandang sapi kalau nggak salah ada pelang. ya. Dilarang buang sampah di sini. Kemarin kesurupan yang buang Pak. Gitu ya. Jadi bagus, tapi kalau misalkan keyakinan kelas, berupa keyakinan kelas itu sifatnya konjungsinya harus bersifat positif. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian misalkan sebelum belajar berdoa. Jadi kata negatifnya dihilangkan, diusahakan dihilangkan. Itu contoh dari keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dibuatnya oleh semuanya. Jadi bukan hanya guru aja. Kalau misalkan yang membuatnya guru aja, itu berarti namanya peraturan guru, bukan keyakinan. Kenapa?
Karena yang membuatnya adalah guru, bukan siswa. Soalnya nanti kalau misalkan ada contoh, misalkan restitusi segitiga restitusi, ada masalah misalkan anaknya terlambat masuk, sedangkan dia sudah membuat keyakinan kelas. Nanti kita bisa baca, kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa belum? Nah, nanti balik lagi ke keyakinan kelas atau kesepakatan. Oh iya Pak, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas bahwasanya terlambat datang ke sekolah itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi nanti bisa dibalikkan atau bisa diikuti dengan segitiga restitusi. Itu ya yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan semua siswa ya, bukan hanya gurunya saja, tapi yang membuatnya adalah siswa semua kelas. Gitu ya. Berarti waktu pembuatan siswa dilibatkan. Iya, seperti kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 3. Jadi kalau nggak salah ditempel di situ, Ibu Hera tadi lihat nggak? Di samping keyakinan kelas. Ada ya? Itu bekas buat saya tentang keyakinan kelas. Tulisan ini juga tulisan anak ya? Iya, karena anak yang membuat. Kalau misalkan ada Pak, misalkan ada kalimat anak yang tidak disetujui sama teman-temannya, ditempel nggak? Dibuat nggak? Enggak. Jadi itu mah gimana kesepakatan kelasnya. Misalkan saya mau menempel, misalkan membuat keyakinan kelas, makan minum pada jam istirahat. Berarti kalau misalkan pas jam mengajar tidak boleh makan. Makanya saya tulisnya tidak boleh memakan dan tidak boleh makan dan minum pada saat jam pelajaran. Ditulisnya kan bukan tidak boleh makan pas saat jam pelajaran, tapi makan dan minum boleh makan dan minum tapi di jam istirahat. Karena kenapa? Karena dihilangkan kata negatifnya. Gitu ya, paham ya? Jadi sifatnya universal. Kalau misalkan keyakinan kelas tersebut sudah mau diganti Pak, kita ganti aja nih, sudah kondusif, ganti yang lain bisa. Kita nanti buat keyakinan kelas yang baru, gitu ya. Kalimat negatif jangan. Ya, dihilangkan, diusahakan dihilangkan kalimat negatif. Jadi dibuat dengan kalimat positif. Nanti, kemudian cirinya berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Kalau misalkan sudah tidak kondusif atau misalkan keyakinan kelas ini sudah bagus, sudah mengikuti dengan siswanya, boleh diganti dengan yang lain keyakinan kelasnya. Gitu ya. Beda hanya dengan peraturan. Gitu. Keyakinan kelas itu keyakinan kelas. Nah, sekarang tentang prosedurnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, silakan nanti kalian teman-teman semuanya, wali kelas semuanya, kalau misalkan mau membuat keyakinan kelas, yang pertama masyarakat atau siswanya kemudian dikasih pemahaman terlebih dahulu terkait tentang keyakinan kelas. Kemudian dicatat apa aja sih yang bisa masuk ke dalam keyakinan kelas. Kemudian baru disusun keyakinan kelas apa aja nih yang mau diharapkan, mau dibuat, mau dijadikan keyakinan kelas. Berarti harus disetujui oleh sama siswa. Iya, disetujui sama siswa. Berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan siswa. Iya, itu ya. Kesepakatan bersama. Boleh diajak dulu ke sama ibunya. Oke, gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan di kelasnya sudah dibuat, boleh nanti ditinjau kembali. Jadi tidak mesti permanen keyakinan kelas itu. Kalau misalkan sudah tidak cocok atau sudah sesuai mau ganti Pak, karena banyak melanggar. Sudah ada luar Boleh diganti lagi kata-katanya. Karena sifatnya abstrak ya. Saya mah Pak, keyakinan kita ya hubungannya dengan agama tadi nama. Oh bukan, iya. Keyakinan. Iya. Iya. Kalau
soalnya yang namanya keyakinan itu otomatis kita tuh ainu yakin gitu. Iya. Larinya ke tauhid ya. Jadi kalau keyakinan langsung gitu ya, kepercayaan gitu. Jadi maksud keyakinan di sini adalah kesepakatan, keyakinan, budaya positif yang ada di kelas gitu. Jadi supaya kita yakin terkait dengan hal-hal yang kita buat untuk menjadikan keyakinan tersebut gitu. Apakah tidak bisa itu Pak diganti dengan kesepakatan keyakinan itu? Ya, jadi keyakinan itu istilahnya sama dengan kesepakatan bersama gitu. Tapi bahasanya keyakinan kelas. Ini kan saya tadi kalau kita itu kalimat keyakinan, asumsi kita itu cenderung ke situ, ke tauhid gitu ya. Coba kalau kesepakatan itu berarti musyawarah, ini mah hasil remuk bersama. Khawatirnya kalau misalkan kesepakatan kelas nanti tidak diaplikasikan, cuma sepakat aja gitu. Iya, otomatis yang namanya sepakat harus dilaksanakan. Nah, tapi itu kalau keyakinan itu udah dari sananya Pak. Iya. Kalau soalnya kalau misalkan kita cuma kesepakatan aja, takutnya disepakati tapi tidak dilaksanakan. Tetapi kalau misalkan namanya keyakinan, udah sepakat, diyakini, oh ini keyakinan kita gitu. Perbuatan kita semuanya, kesepakatan kita harus diyakini sama kita gitu. Kemudian dilaksanakan. Ya, sampaikan nanti pesan saya keyakinan itu ke tutor Pak, kepala sekolah. Dengan keyakinan itu cenderung ke situ, usulnya kesepakatan. Oke, siap. Jadi kesepakatan itu bagian dari keyakinan. Ya. Berarti ini mau mengganti istilah peraturan. Nah, cuma bukan peraturan ya. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat. Agak gimana gitu ya, serem benar. Tapi peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, gitu ya. Karena peraturan itu yang buat gurunya atau kepala sekolahnya, bukan murid. Jadi khawatirnya kalau misalkan peraturan, anaknya tidak sesuai dengan hati. Jadi melaksanakan tetapi ada beban. Karena takut. Biasanya kan kalau peraturan itu nanti kalau melanggar ada hukuman gitu kan. Nah, jangan khawatirnya anak itu tidak melanggar peraturan karena takut, bukan dari keyakinan hatinya gitu. Istilahnya kata tertib lah. Nah, kemudian budaya positif yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, itu sudah jelas ya. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Makanya nanti kalau misalkan ada problem sama siswa, kita tidak boleh langsung menjas. Khawatir hilang dari 5 kebutuhan tersebut, sehingga nanti bisa menimbulkan motivasi siswanya kurang. Contohnya misalkan di rumahnya broken home, kemudian imbasnya ketika belajar itu melamun, tidak mendengarkan. Itu ternyata kenapa dia tidak mendengarkan, dia tidak belajar serius, ternyata ada yang hilang kebutuhannya. Makanya itu tidak boleh langsung menjas anak itu, kenapa kamu tidak seperti ini, kamu harus seperti ini. Kita harus tahu dulu dasarnya, kita harus dasar kebutuhan manusia tersebut. Kita telusuri dulu apakah ada masalah atau tidak, takutnya dia butuh kasih sayang, atau misalkan dia dicuekin sama gurunya, tidak diterima, atau dia butuh kebebasan. Karena katanya kalau sama ibu guru katanya tidak boleh berekspresi, harus diam aja. Karena gaya belajar anak itu macam-macam. Ada yang auditory, dia senangnya melihat atau mendengar. Ada yang kinestetik, gerak-gerak gitu. Ada yang misalkan audiovisual, mendengarkan dan melihat. Itu macam-macam kebutuhan gaya belajarnya. Kita tidak boleh memaksa. Gitu ya. Nah, kemudian budaya yang selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Sebentar Pak, yang tadi yang dari kebutuhan dasar kembali Pak. Poin yang keempat, kelima itu apa itu Pak? Kebebasan sama kesenangan. Berarti yang namanya ini kan tetap kebutuhan dasar anak di sekolah. Iya. Untuk kebutuhan dasar anak di sekolah, kita itu anak itu bebas apa
Yang paling utamanya adalah kita sebagai guru. Kalau kita berangkat dari rumah dengan hati yang ruwet, Iya, otomatis ke sekolah itu tidak bisa dibantah, Pak. iya. Makanya masalah yang di rumah ya Nggak enak lagi. ibasnya. Nggak enak lagi imbasnya itu pasti. Sedangkan jangan dibawa-bawa ke sekolah. Balik buatin lagi. Satu dari berapa orang? Satu dari 1000 kali ya. Permasalahan pasti itu berapa persennya, Pak. Pada intinya untuk itu kebutuhan itu yang paling utama adalah gurunya. Iya. Kita menyenangi tentang pekerjaan kita, otomatis kita itu sayang sama semua yang ada. Yang kedua ya didorong dengan hati ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya buat. Iya. Nah, ya benar. Jadi sebelum anaknya, karena gini, pada prinsipnya guru itu hanya menuntun, tidak bisa memaksakan anak. Guru itu hanya menuntun. Gimana caranya supaya pembelajaran itu senang, bebas, kemudian anak bisa mengikuti. Kita nanti kembali lagi ke gurunya. Gurunya harus tahu dulu ilmunya. Jadi yang tadi diusahakan masalah pribadi tidak boleh dibawa-bawa ke kerjaan, tidak boleh dibawa ke sekolah, nantinya tambah ruwet. Nanti jadi sasarannya adalah anak atau siswa. Iya mah pengalaman pribadi. Iya. Karena sekolah di gitu lah. Iya. Yang kedua, sama Pak pernah deh. kalau misalkan kita gurunya udah siap ke sekolah, berarti siap terjun. Nah, segalanya. Jangan A dulu, B dulu, C dulu, E dulu dan sebagainya. Gitu ya. Karena kenapa? Karena anak itu sebelum belajar itu moodnya harus senang dulu. Harus senang supaya bisa memasuki ke pembelajaran gitu ya. Karena pada prinsipnya siswa itu butuh happy, butuh senang. Jadi cuma tidak bisa dipaksakan. Anak itu harus A, B, C dan D, tidak bisa. Karena pada dasarnya anak kita itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan alam gitu ya. Nah, yang selanjutnya budaya positifnya itu adalah terkait posisi 5 kontrol. Nah, perhatikan nih guru, apakah kita ada posisinya di penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer. Nah, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh posisi sebagai penghukum. Nah iya, biasanya anak terlambat langsung dihakimi. Nah lihat nih kan. Contoh misalkan posisi penghukum. Contoh yang sering guru dibuat. Misalkan langsung menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu adalah kalau misalkan guru atau kita masih melakukan itu, berarti posisinya adalah posisi yang paling bawah, adalah menghukum. Diusahakan dihindari ya. Misalkan anak terlambat, kamu dari mana kamu? Hari ini kamu terlambat, jam 8 lagi kesininya, sambil nunjuk-nunjuk, sambil teriak-teriak. Nah itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Bukan guru penguasa di kelas, Pak. Iya, guru ada penguasa. Tapi ada prosedurnya. Iya. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu keliling lapangan 10 kali. Nah, itu adalah posisi penghukum. Nah, yang kedua, ada posisi merasa bersalah setingkat lebih dari posisi penghukum. Namanya pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kan guru kalau misalkan habis ngapain sama anak suka merasa bersalah ya. Nah, contohnya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalkan kamu habis ngasih apa ke anak, semacam perbuatan apa gitu ya. Kemudian saya merasa bersalah misalnya. Di dalam hati saya salah nggak ya gitu ya. Nah gitu ya. Anak minta maaf. Merasa bersalah. Iya minta maaf. Nah contohnya
kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, itu adalah posisi guru sebagai merasa bersalah. Misalkan anak-anak nggak mau diem, ngamuk aja ribut. Nah kamu, gurunya bilang, kamu membuat ibu kecewa, nggak mau diatur sama gurunya. Nah itu adalah guru sebagai merasa bersalah. Kemudian ada lagi setingkat posisi guru adalah sebagai teman. Nah contohnya apa? Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Atau misalkan guru berkata, lakukan demi bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu. Misalkan, ya udah misalkan kamu buang sampah ke tempatnya ya, lakukan demi ibu. Atau misalkan melakukan hal-hal tersebut demi ibu guru gitu ya. Coba duduk yang rapi, ibu capek nih dari tadi, misalkan lakukan buat ibu ya gitu ya. Nah itu adalah contoh adalah sebagai teman. Sudah mengalami atau sering? Tahu Bapak. Mengalami Pak. Oh, itu Ini ya. Iya. Itu. Sering itu Pak. Nah yang selanjutnya yang lebih bagus dari merasa berteman adalah pemantau. Jadi guru sebagai memantau siswa-siswinya. Pemulihan daya nih. Iya. Misalkan guru berucap, apa peraturannya? Misalkan, contoh misalkan anak buang sampah sembarangan. Kamu kenapa buang sampah sembarangan? Kan sudah ada keyakinan kelas. Coba dibaca lagi keyakinan kelasnya. Nah itu adalah memantau supaya anaknya salah. Gitu ya. Berarti itu keyakinan kelas setiap kali oleh anak suruh baca. Iya. Karena itu ya keyakinan. Jadi Atau misalkan kamu datang terlambat. Kamu tahu kan kalau misalkan konsekuensi datang terlambat? Tahu Pak. Nah itu adalah guru sebagai pemantau. Meskipun dia tidak menghukum, tidak sebagai teman, karena sudah melaksanakan keyakinan kelas, dia tahu konsekuensinya apa kalau misalkan datang terlambat. Gitu. Jadi kita nggak mesti nunjuk-nunjuk sebagai penghukum, nggak mesti merasa bersalah, tetapi sebagai pemantau. Nah itu kelebihan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi ya Pak, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas kalau misalkan datang terlambat, kita sudah harus mengutin sampah misalkan 5 biji. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi gitu ya. Nah yang lebih bagus adalah posisi guru itu sebagai manajer. Jadi tahu, jadi manajer itu nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan dulu. Kalau misalkan ada anak terlambat, dipanggil dulu. Dek, kamu kenapa? Tahu nggak kamu kesini? Misalkan, oh ya tahu terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat? Saya begadang Pak. Gitu. Oh atau main HP misalkan gitu ya. Oh jadi kamu gara-gara main HP kamu terlambat gitu. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas gitu ya. Kalau misalkan terlambat kamu ada konsekuensinya. Kamu tahu kan keyakinan kelasnya? Tahu. Jadi nanti setelah distabilkan emosinya, setelah distabilkan emosinya, divalidasi tindakannya ya. Tindakan yang salah, kamu misalkan datang terlambat itu kurang bagus. Jadi perilaku, jadi setiap siswa pasti mengalami yang namanya masalah atau datang terlambat. Yang penting kita tidak mengulanginya. Dengan cara apa? Misalkan bab tidurnya lebih awal. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu nanti bisa tidak melakukannya kembali? Bisa. Kapan? Misalkan
secepatnya gitu. Itu anak janji tidak akan mengulang. nah gitu, seperti itu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian divalidasi dulu tindakan yang salahnya, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Jadi tidak langsung menghardik, tidak langsung menghukum. Ini penyimpan anak. Penyidik. Oke sudah.